Halo, selamat pagi rekan-rekan jurnalis dan para narasumber yang bergabung di acara media briefing yang diselenggarakan oleh Lapor Iklim. Perkenalkan saya Malika yang akan memandu acara hari ini. Acara ini kita record untuk nanti ditayangkan di YouTube Lapor Iklim begitu ya. Teman-teman, dalam 2 bulan terakhir kita bukan hanya menyaksikan, tapi sebagian dari kita juga mungkin kebagian giliran merasakan pemadaman listrik gitu ya. Dimulai dari blackout yang melanda Sumatera akhir Mei, kemudian disusul pemadaman bergilir di berbagai wilayah Jawa Bali sepanjang bulan Juni ini. Nah, peristiwa-peristiwa ini bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga memunculkan banyak sekali pertanyaan ya. Tapi kita juga mendengar penjelasan yang disampaikan pemerintah dan PLN gitu ya, bahwa ada gangguan gitu yang dipicu oleh kombinasi persoalan pembangkit, ada pasokan energi primer yang jadi masalah juga pemeliharaan sistem kelistrikan. Tapi pertanyaan yang ingin kita diskusikan hari ini nih bukan hanya kenapa sih kok listrik padam gitu ya. Ada banyak pertanyaan yang juga lebih penting gitu. Apa sebenarnya yang diungkapkan dari peristiwa ini tentang kondisi sistem energi Indonesia, juga seberapa tangguh sebenarnya sistem energi Indonesia hari ini, begitu. Jadi untuk mendiskusikan ini kita sudah bersama dengan para narasumber yang terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Berli Martawardaya. Beliau adalah akademisi, dosen FEB UI, ekonom senior Indef. Selamat pagi, Pak Berli. Ya, selamat pagi semua. Kemudian juga ada Mas Raditya Wiranegara, Direktur Riset dan Inovasi IESR. Halo Mas, aman nggak nih suaranya? Juga Kak Beira Triasdian ya. Tadi sih aman ya. Kak Beira, juru kampanye energi terbarukan tren Asia, nanti akan menyusul. Oke, jadi kita langsung mulai. Sebetulnya kami juga mengundang perwakilan dari pemerintah ya, tapi hingga detik terakhir ini kita nggak mendapatkan konfirmasi kehadiran gitu. Kita akan mulai dengan pemaparan-pemaparan dulu kepada masing-masing narasumber. Waktu diberikan selama 10 menit. Kesempatan pertama ke Pak Berli Martawardaya dulu ya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Mohon maaf lagi di kampus jadi apa ada sedang acara diskusi fisik. Oke, tapi kita optimalkan 10 menitnya. Oke, tolong ditayangkan slide-nya. Oke. Ya, oke. Ya, jadi ini kita ya kalau apa di akademis kan kita menghadapi masalah, kita harus identifikasi masalahnya, bukan mencari siapa yang salah ya, tapi supaya bisa at least memberikan beberapa opsi dan arah ke perbaikan. Oke, lanjut. Ya, kelewatan. Ya, ini dia. Jadi slide berikut. Jadi kunci daripada uh, salah satu indikator utama pembangunan adalah akses ke listrik ya. Kalau ya para rekan-rekan pernah melihat foto dari malam hari ya Korea ya Korea Utara, Korea Selatan tuh terlihat sekali. Jadi itu tidak bisa ditutupi oleh propaganda dan apa namanya uh, apalagi buzzer ya. Jadi kelihatan dari atas yang lebih maju, ya di Indonesia juga kelihatan listrik lebih banyak di Jawa dibandingkan di luar Jawa. Jadi pemadaman listrik itu ya potensi mengganggu pencapaian pembangunan yang sudah kita jalani. Lanjut. Ya, saya agak banyak. Nah, ini ada website bagus sekali. Saya sarankan buat melihat ya, buat ngecek ya pantau listrik ya. Jadi ini saya ambil Indonesia dan Jawa. Ya di Jawa nyata juga terdistribusi ya. Jadi ini pakai sosmed aduan ya di mana padamnya ya, tapi juga tidak banyak dibahas. Tapi juga ada di Sumatera, di daerah ya Sumut, Sumbar, Bengkulu ya di Kalimantan juga ada. Jadi ini cukup meluas ya masalahnya. Lanjut. Ya, jadi yang paling nyata dibahas di media ya apa bahan baku di freezer ikan-ikan ya itu jadi rusak yang tadi bisa tahan berminggu-minggu 2 3 hari jadi rusak gitu kan. Jadi eh mau sekolah ada yang ujian jadi ujian atau ikut tes itu jadi terganggu ya sehingga nggak bisa selesai gitu kan. Kemudian ya tentu saja keseharian di rumah tangga ya. Nah, itu uh, orang respon terhadap masalah ya. Jadi
beli genset, diesel, kemudian lampu darurat, ya itu kan berarti biaya rumah tangga naik, kalau di perusahaan ya biaya produksi naik ya, dan itu bisa memicu cost push inflation ya. Jadi ya dalam apa istilah sekarang in this economy ya, kalau bahan-bahan atau barang-barang mahal ya yang rugi kan juga rakyat ya. Kemudian secara dampak ya apa makro ya, ketika ketidakpastian naik ya, kapan nih mati lampu lagi kan? Gimana bisa produksi berjalan ya? Pabrik bisa jalan nggak ya? Ya, jadi sebelum beli genset ya ini adalah jadi keraguan ya, apakah invest di Indonesia atau ya di Thailand, di Vietnam yang lagi hot gitu kan, atau di negara lain ya. Jadi ini juga kalau berlanjut adalah akan bisa mempengaruhi investasi yang masuk ke Indonesia, investasi FDI ya, sehingga pertumbuhan PDB ya semakin jauh dari 8% ya. Kemudian pengangguran juga semakin sulit untuk diserap. Lanjut. Ya, ya, ini yang juga pertanyaan ya. Saya kebetulan juga ngajar ekonomi apa sumber daya alam dan energi eh, mineral ya. Jadi kan walaupun udah berapa tahun nggak. Tapi ini ya katanya kita oversupply ya. Nah ini yang harus agak digali ya. Jadi yang oversupply itu eh, apanya ya, dan tipe apa. Ini yang kita coba dalam 5-6 menit sisa waktu. Lanjut. Ya, ya ternyata secara per kapita ya. Jadi ya kalau secara total ya kita besar ya dibandingkan Cina, apa apa walaupun kecil dibandingkan Cina dan India. Tapi ketika lihat per kapita ternyata kita di papan bawah ya bareng sama India dan Filipina. Ya. Jadi kita ternyata nggak besar-besar banget ya. Jadi kalau strateginya dulu kan kita bangun excess capacity, ada investasi masuk, sehingga ya karena investasi manufaktur itu butuh listrik gitu. Ya kita strateginya zaman Pak Jokowi seperti itulah ya. Sehingga kita bisa ya kayak Vietnam yang maju dan kuat sekali investasi dan ekspor bidang manufaktur. Oke, lanjut. Ya, tapi yang dibangun ya ini ya, dibangun waktu itu kemarin 35 gigawatt itu adalah banyakkan batu bara kelihatan di sini kan. Ya, beda dengan terbarukan bangunnya mahal, agak repot, takes time, tapi habis itu biaya operasi sangat murah karena tidak perlu bahan baku lagi. Tapi kalau batu bara, gas, diesel ya mereka beroperasi ya berarti perlu ya perlu bensin ya perlu perlu beli lagi barang yang ini yang jadi masalah sekarang. Oke lanjut. Eh, ya karena kemarin yang dibangun banyakkan batu bara ya betul itu kan argumennya batu bara oke lah agak atau lebih polusi tapi murah gitu lah. Argumennya begitu ya. Ya, mari kita lihat di sini Vietnam. Jadi kita banyak dengar Cina, tapi Vietnam ternyata lebih hebat ya. Dia cepat sekali bisa membangun energi terbarukannya. Ya, kita ternyata di ya lapis dua besar apa lapis tiga lah bersama dengan India dan Malaysia gitu. Walaupun kalau mau agak sombong ya kita bagusan dari Korsel loh. Ya, jadi drakornya menang tapi kita ternyata masih lumayan. Tapi kan kita harus melihat ke atas ya kompetisi ke yang lebih baik. Lanjut. Ya, nah ini sekarang batu baranya mahal, gitu kan. Jadi kemarin naik mahal pasca pandemi, tapi ini ya ketika tidak pastian ya konflik di apa Iran di Hormuz juga masih makin panas, ya batu bara sebagai pilihan lain untuk IPP yang fosil ya jadi naik harganya, ya kan. Satu supply terganggu, minyak migas terganggu, supply lain ya jadi naik harganya batu bara ini kan. Lanjut, sehingga padahal ya sebenarnya produsen kita sudah cukup eh, apa cuan lah itu kan ya sebagian besar diekspor ya jadi saya belum eh, ada dapat data 2025 itu juga rasionya sekitar melebihi 2 kali lipat yang diekspor ya lanjut ya cuman ya ini berita yang lagi hot ya minta naik lagi harga DMO ya jadi kan mereka saat ini harus mensuplai ke dalam negeri dengan harga yang ditentukan ya cuman saat ini sedang nego nah ini juga apa
harus dibahas dan di apa jadi agenda juga masyarakat ya. Apakah memang layak untuk meminta kenaikan harga? Padahal ketika ekspor ya mereka juga sudah cuan cukup banyak. Lanjut. Ah, nah, apalagi sekarang, ya ini data ini dari Amerika loh, yang paling ya fosil, apalagi di masa Trump yang sangat pro fossil fuel ya. Di Amerika pun hitungan mereka sudah lebih murah ya untuk angin dan solar itu sudah lebih murah dibandingkan uh, batu bara dan gas ya, dan uh, kompetitif juga dengan dengan nuklir gitu ya. Jadi sekarang kita terjebak dengan supply IPP power plant yang ba- mahal dan polutif. Nah ini solusinya gimana ya? Kemarin mau just energy transition, duitnya nggak turun ya, karena ya sekarang Trump tidak pro terbarukan, Eropa sedang ya pusing dengan perang di Ukraine dan Hormuz ya. Jadi agenda dan dana global lagi tidak mengucur ke terbarukan ya, seperti zaman 2015-an itu. Lanjut kita sedikit lagi. Nah, tapi ini juga ya, ya ini sisi makronya lagi yang juga saya kira perlu dibahas, bahwa ya kita juga perlu dorong demand-nya supaya naik ya. Jadi kalau FDI masuk yang ekspor, yang manufaktur, maka demand listrik naik ya, sehingga kita bisa justify menambah kapasitas yang terbarukan. Kalau sekarang kan bilang tadi kapasitas PLN oversupply. Ya, walaupun itu kapasitas yang mostly batu bara dan batu bara ya. Gimana kita ningkatin dengan demandnya kita naikin. Jadi win-win. Uh, sup- Supply tidak oversupply, banyak terbarukan bertambah, manufaktur meningkat, ekspor juga meningkat. Lanjut. Oke, saya coba buat 2 menit lagi. Lanjut. Slide berikutnya. Ya, ini tadi kan manufaktur kita rendah, paling bawah, di bawah. Ya masih gaya VOC gitu kan, kalau kata dosen-dosen senior. Apa? Lanjut. Kebut lagi. Nah ini ya, lalu juga satu masalah, saya kira 1 menit kita harus bahas di sini, bahwa di undang-undang kita itu PLN monopsoni dan monopoli ya. Jadi kalau di ekonomi itu tapi juga dalam pressure sangat tinggi untuk tidak menaikkan harga listrik ya. Jadi ya apa sedikit kompetisi itu biasanya lebih baik kalau dalam ekonomi ya. Dan ya, saat ini dilarang untuk mendistribusikan ya. Jadi misalnya ya simpelnya saya punya punya solar panel, saya tidak bisa jual ke tetangga sebelah saya gitu. Jadi harus jualnya ke PLN dulu, baru PLN yang jual ke tetangga sebelah gitu. Padahal sebelahan gitu. Nah, ini saya kira termasuk satu agenda yang perlu diubah ya, sehingga masyarakat ya, usaha yang ingin memproduksi atau membeli terbarukan ya, itu tidak perlu melewati prosedur yang sangat panjang dan akan memicu ya kompetisi juga dari PLN untuk menyediakan listrik yang bersih dengan harga yang terjangkau ya. Lanjut. Ya, jadi ini karena waktunya 10 menit, nanti saya lanjut diskusi. Ya, ini real dampaknya besar dan berkali-kali, dan ini bisa mengganggu bukan hanya jangka pendek tapi juga ya appetite atau semangat investasi ke depan. Jadi ini perlu kita dihadapi ya, perlu direspon ya. Tapi memang masalahnya kemarin ada salah desain ya. Kita bangun terlalu banyak batu bara sehingga mahal untuk dan kontraknya take or pay ya. Jadi kita meningkat produksi atau tidak tetap harus beli ya. Jadi dan duit global lagi tidak ada. Ini juga kombinasi yang jelek lah itu. Jangka pendek ya tetap ya kita harus jaga supply batu bara dulu terpaksa ya, karena memang kapasitasnya lebih banyak batu bara. Nah, harganya ya harus dicari nego yang pas gitu ya. Gimana kalau dihitunglah apakah mereka produsennya sudah untung, kalau memang harus dinaikkan berapa dinaikkan ya gitu. Nah, itu tim SDM dan keuangan ya yang harus menghitung ya. Eh, Namun ya kita jangan terjebak di jangka pendek ya, kita harus tren ke perbaikan, yaitu renewable-nya mesti dinaikkan ya. Itu Vietnam yang lebih miskin dari kita bisa gitu kan.
dengan teknologi-teknologi baru ya, baik baterai maupun di powernya disimpan dulu sehingga ketika malam atau anginnya lagi kendor, tetap kita bisa menggunakan energinya. Baterai juga semakin murah gitu ya. Habis itu ya harus connect ya. Ini harus diberikan diinjek investasi dan anggaran sehingga kalau satu pulau kelebihan, yang lain bisa mensuplai ya, dan juga dengan ASEAN ya, dengan Malaysia, sehingga kita bisa saling mengisi se ASEAN yang saat ini belum terhubung ya. Ya, lalu poin terakhir tadi bahwa kita harus kurangi dependensi dan sentralisasi yang berlebihan untuk listrik ya, perlu diamandemen sehingga distribusi dan produksi khususnya terbarukan bisa bisa meningkat. Ya. Oke, itu dari saya 13 menit ya. Oke, silakan lanjut kembali ke moderator untuk diskusi. Terima kasih Pak Berli, padat sekali. Sekaligus ini memang cukup ironi ya situasinya. Kita salah satu produsen batu bara terbesar, tapi ya kita terjebak dengan apa yang kita ciptakan sendiri ya. Sekarang kita jadi mengalami kerentanan ini. Oke, kita lanjut mendengarkan pemaparan narasumber berikutnya, Mas Raditya Wiranegara, ini Direktur Riset dan Inovasi. Sudah siapkah? Ya, sudah siap, Oke, Mbak silakan Malika. Mas, Ya, 10 menit untuk memaparkan. baik. Terima kasih Mbak Malika. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Lapor Iklim yang sudah mengundang saya untuk berbicara mengenai pemadaman listrik yang baru-baru kita alami ya beberapa bulan terakhir ini gitu. Jadi saya sudah persiapkan presentasi. Jadi kalau bisa dibantu untuk ditampilkan, mohon bisa ditampilkan. Em, jadi dari kejadian yang kita alami gitu ya di 2 bulan terakhir ini itu membuat kita jadi terbuka matanya bahwa ternyata menambah pembangkit saja itu tidak cukup. Selama ini yang selalu ditekankan dari perencanaan-perencanaan yang ada, baik itu yang dibuat oleh PLN seperti RUPTL maupun SDM, banyak dititik beratkan kepada penambahan bangkit. Tapi dari kedua kejadian yang kita alami, atau 3 kejadian yang kita alami 2 bulan terakhir itu membuat kita jadi terbuka matanya bahwa sistem ketenaga listrikan kita itu sangat rentan terhadap disrupsi, gitu. Baik yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, seperti contoh yang terjadi di Sumatera, dan juga disrupsi akibat kebijakan pemerintah terkait supply dari bahan bakarnya itu sendiri gitu ya. Dalam hal ini batu bara. Nah, sebenarnya di dalam perencanaan bisa next. Bisa ke slide selanjutnya. Ya, oke. Jadi di dokumen RUKN di grafik yang saya tampilkan di sebelah kiri itu bisa terlihat bahwa memang pemerintah serius dalam bertransisi menuju energi terbarukan gitu ya. Energi baru dan terbarukan gitu. Namun berkaca dari 2 kejadian yang terjadi belakangan ini, agaknya kesiapan infrastruktur tenaga listrikan dalam menyerap sumber energi baru ini juga perlu diperhatikan mulai dari sekarang gitu ya. Jadi di grafik sebelah kanan itu saya tampilkan di situ bagaimana perkembangan dari bauran energi terbarukan yang sifatnya variabel seperti surya dan angin itu di dalam perencanaan ya. Jadi makanya di situ tahunnya 2030, 2040 sampai 2060 itu melihat bagaimana baurannya dari energi terbarukan yang bersifat variabel seperti surya dan angin di 4 sistem besar yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini menggunakan apa namanya? Jadi kami menggunakan framework dari IEA gitu ya, di mana di situ disebutkan bahwa untuk fase 1 bauran dari variabel energi terbarukan itu tidak memiliki dampak kepada sistem, namun mulai terasa dampaknya ketika bauran energi terbarukan itu masuk ke fase kedua. Jadi di sini indikasinya bisa dilihat dari misalnya pembangkit itu mulai sering
dinaik turunkan gitu ya bebannya, apa namanya, produksi listriknya gitu ya, untuk menyesuaikan dengan karakter atau profil dari pembangkit energi terbarukan yang bersifat variabel tadi itu. Dan selain itu juga forecasting dari cuaca, dari beban itu juga menjadi kunci dalam mengendalikan sistem gitu. Dan di fase 2 ini sebenarnya aset yang ada, jadi aset-aset pembangkit yang ada itu sebenarnya cukup untuk bisa mengakomodasi bauran energi terbarukan yang bersifat variabel tadi. Nah, di situ juga terlihat di sistem Jawa Bali terutama tahun 2050 fasenya masuk ke fase 3. Nah, ini fase 3 ini memang paradigma pengoperasiannya memang harus sudah bergeser gitu ya dari sebelumnya yang sangat bergantung kepada pembangkit-pembangkit yang bersifat menopang beban dasar seperti PLTU, PLTG, PLTGU. Ini harus bergeser pengoperasiannya ke yang lebih fleksibel begitu ya. Nah, aset yang ada sini tidak cukup di fase ini, jadi perlu aset-aset pendukung di sistem tersebut agar sistemnya bisa dioperasikan lebih fleksibel. Jadi teknologi-teknologi seperti baterai, seperti atau penyimpanan energi lainnya, atau teknologi penjaga kestabilan frekuensi dan voltase itu juga diperlukan di sini. Oke, next. Namun ketika kita ingin mendorong ya supaya kita bertransisi ke energi, sebenarnya ini sudah diidentifikasi ya oleh PLN gitu bahwa ternyata ada mismatch yang cukup besar gitu ya antara di mana lokasi-lokasi di mana potensi energi terbarukan, energi baru dan terbarukan itu besar, dan di mana lokasi konsumsi listrik yang besar juga berada gitu. Jadi kita bisa lihat di identifikasi pemetaan yang dilakukan oleh PLN di sini ya, ini masih terlihat di situ epicenter demand yang istilahnya mereka gunakan itu masih berada di Pulau Jawa gitu. Ada demand baru di sekitar Pulau Sulawesi yang mungkin datangnya dari industri-industri smelter yang ada yang beroperasi di sana. Juga terlihat di sana ada di Maluku Utara dan juga Kalimantan gitu. Namun lokasi-lokasi ini berada pada posisi yang tidak begitu dekat gitu ya dengan di mana lokasi potensi sumber energi terbarukan berada gitu. Jadi artinya di sini ada PR bagi PLN bahwa ya untuk bisa membawa energi hijau itu dari lokasi potensi energi terbaru dan terbarukan berada itu harus membangun tentunya salurannya gitu ya. Dalam hal ini transmisi, jaringan transmisinya gitu. Oke, next. Tapi kalau kita perhatikan perkembangan dari jaringan infrastruktur dari sistem ketenagalistrikan yang ada di Indonesia, ini saya mengambil uh, datanya terkait transmisi dan distribusi dan juga gardu induk gitu ya. Memang pertumbuhannya itu ya mereka tumbuh gitu ya, tapi pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan konsumsi listrik untuk semua golongan, di sini saya tampilkan yang low sampai yang high. Yang low itu ya termasuk kategori konsumsi apa namanya untuk di rumah tangga, yang high untuk yang di industri gitu ya. Itu bisa dilihat mereka tumbuh pertumbuhannya melebihi dari pertumbuhan dari jaringan infrastruktur yang ada di sistem ketenagalistrikan kita gitu ya. Jadi ada mismatch juga di sini ya, di mana ya apa namanya pertumbuhan konsumsi listriknya itu lebih tinggi daripada pertumbuhan dari infrastrukturnya gitu yang. Nah, itu kita belum berbicara lagi mengenai apa namanya dampak dari perubahan iklim ya, yang salah satu manifestasinya adalah dengan lebih seringnya cuaca ekstrim itu terjadi ya. Ini sudah kita hadapi dengan apa yang terjadi di Sumatera gitu ya, di mana salah satu jaringan atau line transmisinya tersambar oleh petir dan akhirnya kolaps sistem Sumatera bagian utara pada waktu itu. Nah, kebetulan ini saya sekalian promosi karena di siang ini sebenarnya ada acara dari ISR yang kebetulan membahas mengenai blackout yang ada di Sumatera gitu ya. Dan akan dibahas juga dengan mengundang salah satu pegawai dari PLN yang kebetulan sedang tugas belajar di Belanda yang meneliti um, climate risk dan hazard dari infrastruktur ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Oke, next.
Waktu saya masih ada berapa menit ya? Takutnya kelebihan. Bisa diinfo kah? Masih silakan, Mas. Oh ya, oke. Oke, next ini ya menunjukkan bahwa bauran energi fosil kita ya masih mendominasi sekitar 85% gitu ya, dan target yang ditetapkan di Ken sebelumnya tahun 2014, di mana tahun 2025 seharusnya bauran energi terbarukan yang ada di bauran energi primer kita, bukan listrik saja, jadi di energi primer itu harusnya 23% itu gagal tercapai gitu. Dan ini kami melihat menjadi salah satu kontribusi pada ya krisis yang kita alami saat ini gitu ya. Ditambah dengan kondisi geopolitik juga yang semakin memperburuk hal tersebut gitu. Jadi ya ini segera menunjukkan bahwa ternyata secara lebih besar lagi sistem energi kita itu ya cukup rentan gitu ya, karena masih cukup besar ketergantungan kita kepada energi fosil. Oke, next. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk mencoba melihat gitu ya. Jadi sebenarnya dari sekian banyak energi primer, sumber-sumber energi primer yang kita konsumsi, itu seberapa besar sih energi yang benar-benar kita pakai gitu ya, berguna bagi dalam mendukung aktivitas kita gitu. Nah, kalau bisa dilihat di bagian sebelah kanan dari apa namanya diagram ini, itu ternyata memang yang lebih tidak bergunanya lebih besar gitu ya. Jadi sekitar hampir 60% itu terbuang begitu saja gitu. Nah, ini karena memang di dalam prosesnya gitu kan ada rugi-rugi energi yang terbuang gitu. Misalnya kayak di kendaraan apa namanya bermotor yang kita miliki gitu ya. Tentunya kalau kita berada di dekat mesin, kita akan bisa merasakan panas. Nah, itu salah satu rugi-rugi energi yang sebetulnya terbuang gitu dari sistem di mesin kendaraan bermotor kita gitu. Nah, makanya di sini terlihat bahwa memang hanya sekitar 30-an% saja sebenarnya energi dari sumber energi primer yang sebenarnya kita gunakan gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan juga bahwa apa namanya dalam hal kenapa kita mendorong transisi ke energi terbarukan, sebenarnya ini juga untuk memperpendek gitu ya perjalanan rantai pasok dari sumber energi sampai akhirnya bisa kita konsumsi gitu. Dan untuk ini misalnya saya mengambil contoh bagaimana perjalanan em, apa namanya energi fosil gitu ya ketika ingin digunakan untuk menghasilkan listrik gitu. Dan bisa dilihat di sini memang sepanjang gitu ya perjalanannya, karena ya kita bisa lihat tahu sendiri kan kalau untuk batu bara gitu ya, sumber-sumber batu bara itu berada di pulau-pulau seperti Kalimantan dan Sumatera saja gitu, dengan PLTU-nya ada di Pulau Jawa. Artinya untuk bisa menyalakan listrik yang ada di Pulau Jawa atau di bagian pulau-pulau lainnya, berartinya ada batu bara yang berada di Sumatera dan Kalimantan itu harus ditransportkan dibawa dengan menggunakan kapal gitu ya, atau kalau di Sumatera dengan kereta api gitu. Artinya ada proses logistik yang terlibat di dalamnya gitu ya, untuk bisa nantinya sumber energi itu bisa digunakan nantinya untuk menghasilkan listrik. Namun selain panjang, itu kan panjang, kompleks juga gitu, karena ada tarik-menarik antara regulasi domestik gitu, misalnya dalam hal ini DMO dan DPO gitu ya, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Tarik menariknya dengan siapa? Dengan kondisi geopolitik gitu ya. Seperti yang kejadian kemarin yang akhirnya diakui oleh SDM bahwa memang ada beberapa PLTU di Pulau Jawa ini yang cadangannya memang sudah menipis gitu, karena apa namanya ya tidak ada pengiriman lagi ke PLTU tersebut gitu ya. Dan ini mungkin disebabkan juga oleh pengaruh dari kondisi geopolitik di mana harga batu bara di luar sana saat ini sedang mencapai lebih dari $100 gitu, dan itu cukup menarik buat produsen untuk mengekspor ya batu baranya ketimbang supply ke dalam negeri yang
em, dihargai paling tinggi di $70 per ton gitu. Dan itu pun untuk harga kalori batu bara yang mencapai 6.322 ya. Kalau lebih rendah dari itu tentunya harganya akan menyesuaikan gitu. Dan bagaimana kita ketahui memang kualitas batu bara kita semakin ke sini kan semakin menurun nilai kalorinya gitu ya. Oke, Mas Radit, 1 menit lagi. Oke, siap nih udah 2 slide terakhir. Ya, next slide berikutnya. Nah, walaupun Ken sudah diperbarui gitu ya, tapi Ken yang baru ini, yang sebelumnya, Mas, sebelumnya lagi, satu lagi. Nah, itu belum mendorong upaya sistematis gitu ya dalam waktu dekat untuk transisi ke energi terbarukan. Kita masih melihat ada proporsi di bauran energinya gitu ya di tahun 2030 sampai 2060 tuh bahan energi fosil gitu ya yang menjadikan walaupun tidak menjadi tumpuan lagi tapi masih ada menyisakan gitu ya energi fosil yang digunakan di sistem energi kita gitu. Bahkan target dari energi terbarukannya pun eh, diundur gitu ya menjadi tahun 2030 gitu. 23%-nya itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, slide terakhir. Jadi, menurut kami ada paradigma baru yang mungkin diperlukan gitu ya agar sistem energi kita itu bisa dapat keluar dari adiksi terhadap energi fosil. Nah, ini bisa dimulai dari sistem ketenaga listrikan gitu ya, dengan mana yang pertama kali bisa dilakukan adalah ya kita harus bergeser nih paradigma pengoperasiannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Berli gitu ya, kita harus bergeser dari centralized ke decentralized gitu misalnya. Jadi dan ini juga sesuai dengan karakter energi terbarukan sebagaimana yang saya tunjukkan di awal tadi, di mana PLN sudah memetakan gitu ya lokasi-lokasi demand dengan potensi itu. Jadi ya sudah harus bergeser paradigmanya nih. Tidak bisa lagi kita bergantung kepada sistem yang sangat centralized, tersentralisasi, tapi harus geser ke decentralized. Dan juga ini terkait juga dengan dorongan untuk bisa memperbesar gitu ya, melonggarkan keran kuota pemasangan PLTS atap sehingga ketahanan energi itu bisa dimulai dari kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya tentunya ini harus diikuti kalau kita ingin bergeser gitu ya dari centralized ke decentralized, modernisasi jaringan ketenaga listrikan dan juga aturannya tentunya gitu, grid code gitu. Grid code yang berlaku sekarang itu kan grid code yang dibuat yang disahkan pada tahun 2020. Tentunya di dalam perjalanannya dari 2020 sampai sekarang banyak sekali dinamika yang terjadi dan tentunya ini perlu di ya apa namanya dipertimbangkan gitu ya untuk dimasukkan ke dalam aturan grid code yang terbaru gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tentunya perencanaan dan pendanaan yang tentunya dititik beratkan kepada jaringan ketenaga listrikan gitu. Karena ya harus diakui memang perencanaan yang ada seperti saya sampaikan tadi itu masih terlalu berat ke pembangunan pembangkit listrik gitu. Karena ya dari sisi keekonomian tingkat pengembaliannya pun sebenarnya lebih tinggi gitu ya daripada jaringan transmisi gitu. Di pembangkit bisa bisa dapat IRR ini sekitar 7% atau lebih, tapi di transmisi hanya 2 sampai 4% gitu. Nah, perencanaan pun kami juga memberikan catatan bahwa ini harus dibuat supaya lebih terdesentralisasi juga gitu ya. Maksudnya, terakhir tentunya ya indikator kita ketika mengukur kesuksesan dalam apa namanya akses ke listrikan itu selalu hanya rasio dan ya tambahan pembangkit saja atau gigawatt pembangkit baru gitu. Agaknya perlu juga ditambahkan bahwa ketahanan sistem atau sistem reliability menjadi masuk ke dalam indikator utama dari KPI pemerintah gitu ya dalam um, hal penyediaan akses listrik gitu ya. Jadi tidak hanya akses saya tapi memastikan bahwa listrik itu bisa tetap disalurkan tanpa interupsi gitu ya. Andal intinya. Ya, Oke. mungkin saya akhiri Mbak Malika mohon maaf kalau berlebih lebih Terima waktunya. kasih Mas Radit. Ya. Nah, ini karena Pak Berli mau ada kegiatan lain, mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilahkan ya kepada Pak Berli. Selagi Pak Berlinya masih di sini ya, karena nggak punya banyak waktu untuk bisa sampai akhir acara nanti di jam 12. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan open mic boleh langsung kalau kirim chat.
mungkin butuh waktu ya. Tapi yang menarik tadi Pak Berli menyampaikan soal desentralisasi. Jadi saya juga mendengar dari Pak Berli dan juga Mas Radit, tapi mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi ya soal desentralisasi. Ah, Misalnya energi surya, misalnya skala komunitas atau pembangkit lokal. Itu perlu apa ya dari pemerintah? Karena kita kayaknya udah dengar pemerintah ngomong soal transisi ini udah lama banget, tapi kok ya pergerakannya em, lambat juga gitu ya. Gitu. Ya, mungkin quicknya ya saya beberapa kali apa dampingi atau apa memberikan feedback ke tim lakukan yang bangun di pedalaman, mereka bikin baik solar maupun air pakai mikroturbin atau itu uh, jalan berapa tahun, berapa waktu lah. Lalu kemudian ketika PLN nyambung ke sana itu harus stop gitu, karena by undang-undang kita tidak hanya boleh off grid ketika PLN tidak punya jaringan ke sana. Jadi begitu yang tadinya legal, yang tadinya bermanfaat, itu begitu PLN pasang tiang ke sana, itu menjadi ilegal. Itu yang saya kira tidak menghargai upaya yang sudah jalan selama ini gitu ya. Jadi Mbak Mbak Trini apa dari IPB yang juga banyak bangun apa desa-desa energi itu juga banyaklah bisa bisa diundang lain kali ya. Uh, karena secara prinsip ya mungkin cepat yaitu seperti dulu kita kalau ingat dulu hanya ada Telkom ya dulu semua karena yang bangun jaringan Telkom nggak mungkin bangun jaringan dua kali fiber optik maupun tiang gitu kan. Apa namanya tower ya. Tapi setelah itu dalam Telkom ada namanya ya istilahnya sewa jalan lah ya. Jadi biar gampang ini kan bukan anak telco di sini. Jadi uh, apa namanya provider lain ya 3XL segala macam itu bisa pakai backbone-nya Telkom dengan membayar. Ya udah dihitung aja berapa uh, ya yang layak untuk menggunakan jaringannya PLN gitu kan. Jadi secara apa sudah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun untuk sektor telco di PLN juga bisa dilaksanakan dan itu memicu efisiensi yang memicu karena ada kompetisi ya terhadap Telkomselnya gitu kan. Nah itu yang saya kira mungkin agenda berikut lah untuk apa ya, reformasi sektor kelistrikan gitu. Jadi mau nggak mau memang aturannya dulu ya, ini Ya, harus undang-undang soalnya undang-undang. ya, undang-undangnya harus dibenahi. Silakan kawan-kawan mungkin ada yang ingin mendalami ke Pak Berli sebelum Pak Berli ini Ya, berangkat ya. malah sedang Padahal lagi hari ada ini diskusi fisik soalnya di ruang juga sebelah. kemarin itu lihat sudah 32 tahun ya di satu desa itu mereka pakai PLTMH ya, mikrohidro gitu. Hmm. Aman-aman aja. Tapi begitu mereka perlu Ya. perluasan dan segala macam dan PLN lihat, nah ini malah justru nggak lancar gitu ya. Aku di Jawa Timur, salah satu wilayah di Jawa Timur, memang ada Itu kendala di ya situ. secara hukum sekarang menjadi ilegal, menjadi pidana bahkan ya kalau menjual listrik menjual ya. Maksudnya bukan kalau ngasih gratis boleh, tapi menjual apa ya mendistribusikan secara komersial listrik ke daerah yang ada jaringan. Ya, nah itu ya saya kira yang apa udah nggak pas lagi lah buat zaman sekarang gitu ya. Yang kita pengen sama-sama untung kita juga maklum PLN juga lagi susah cuman ya kita ingin mendorong kompetisi yang sehat ya sehingga memang goalnya kan memberikan servis dan energi ke masyarakat gitu. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Yazid Fahmi. Artinya ketika muncul tiang-tiang PLN, kontestasi terjadi antara sumber energi lokal dan sumber Oh energi pemerintah enggak. gitu ya. Landasan undang-undangnya nomor Oh, berapa dan tahun berapa ya? Kalau tadi misalnya kita bilang mau di. ya yang kita inginkan ya saya sepakat ya kalau tidak tahu sepertinya kompetisi ya tapi yang jadi sekarang adalah apa istilahnya pelarangan ya ya tadi ya dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 ya jadi udah agak lama dan 16 tahun sehingga layak direvisi ya itu adalah tidak boleh ya jadi kalau ada jaringan PLN tidak boleh menjual langsung dari produsen ke masyarakat harus jual ke PLN PLN jual ke masyarakat nah itu yang sudah saatnya diubah ya saya pernah ketemu ahli dari apa listrik dari eh, Filipina ya mereka juga sudah melakukan reformasi walaupun kita harus waspada juga ya jangan berlebihan seperti di Amerika waktu itu zaman habis ketika ada badai harga listrik jadi naik ratusan kali itu juga jangan ya kita juga harus mengupayakan atau mengutamakan konsumen di Indonesia yang masih banyak menengah bawah. Jadi tapi bisa dicari atau cukup banyak peluang improvement dari sistem yang ada saat ini. Mhm.
Oke. Ada lagi barangkali yang ingin langsung open mic ke Pak Berli? Tidak ya. Kalau nanti tiba-tiba teman-teman ada Mm-mm. pertanyaan, boleh disampaikan saja di kolom chat. Kita Ya, nanti bisa sampaikan ke Pak oke, Berli ya. mungkin tambah sedikit ya bahwa ya apa harus dilihat itu sebagai daya jual ya. Jadi perlu diingat ketika kita waktu itu Pak Jokowi, Pak Luhut ketemu Elon Musk di kantornya itu buat supaya apa buka pabrik Indonesia. Salah satu syarat yang waktu itu kita sulit penuhi adalah supply energi listrik yang konsisten dan reliable karena mereka butuh dan ya sehingga masuknya nggak jadi ke Indonesia gitu. Jadi justru ketika kalau kita mau menarik pekerjaan apa dan investasi yang high quality ya kita harus sediakan yang saat ini mereka sangat peduli terhadap apa label ataupun yang bahwa mereka bisa nyatakan bahwa listriknya bersih gitu ya. Jadi jangan asal murah, justru yang murah itu ujungnya jadi mahal gitu. Iya, Oke. iya, iya. Mm, Karena juga terbatas ya sumbernya ya Pak ya. Dan ya, cool. oke. Baik. Oke, itu. Pak Berli, terima kasih banyak sudah Mm, bergabung di media briefing hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti kalau ada pertanyaan kami sampaikan langsung ke Pak Berli. ya, baik, sama pamit semua. Ya, Ali. Selamat pagi menjelang siang. Oke, teman-teman, pertanyaan untuk Mas Radit disimpan dulu. Nanti kita buka pertanyaan untuk Mas Radit setelah kita dengar pemaparan dari satu narasumber lagi. Eh, Kak Bera sudah di sini kah? Sudah, saya di sini. Suaranya terdengar? Aman, jelas sekali Kak Bera, juru kampanye energi terbarukan Tren Asia. Silahkan menyampaikan pemaparannya. Ya, terima kasih Mbak Malika. Terima kasih juga Lapor Iklim sudah mengundang saya di sini. Kayaknya tadi saya minta tolong, saya bawa eh, paparan tapi cuma poin-poin aja. Jadi untuk detailnya juga nanti bisa saya share apa aja yang apa namanya yang saya jelasin. Bisa tolong dibukain presentasinya. Sorry. Oke, next aja langsung ya. Oke, sekarang kan sebenarnya isu hari ini kan kita ngomongin tentang gimana pemadaman, terus habis gitu gimana PLTU yang berjalan gitu ya. Tapi punya krisis keandalan nih gimana pemadaman listrik bahkan jadi sering terjadi gitu ya akhir-akhir ini nggak cuma di Sumatera tapi juga bahkan di Jawa gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin tentang pemadaman listrik sebenarnya ini tuh kita bisa lihat kalau ini tuh peringatan gitu gimana Indonesia tuh sistem energinya rapuh. Tadi juga menarik tuh diceritain sama Mas Radit ya. Kalau misalnya di Indonesia itu infrastrukturnya juga belum siap gitu ya untuk menerima energi yang bersih gitu ya, energi terbarukan. Jadi emang pada dasarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang apa yang terjadi di Indonesia itu kita masih sangat terdesentralisasi pakai PLTU gitu ya atau beberapa hal bahkan pengen masukin gas gitu ya di RUPTL yang baru. Nyatanya karena tadi potensi energi sama epicenter demand kalau bahasanya Mas Radit itu tuh berbeda. Sedangkan ketika misalnya kita ngomongin tentang gimana dan siapa yang bisa me apa ya bahasanya kayak menyiapkan atau dia memprovide gitu ya sumber-sumber energi terbarukannya, sumber-sumber energinya itu sendiri gitu ya, itu tuh nggak sesuai gitu. Jawa kan sebenarnya dibilang menghasilkan batu bara juga enggak gitu ya, tapi demand paling besarnya adalah di Jawa gitu. Sehingga pada akhirnya ketika misalnya si sumbernya itu tiba-tiba hilang kayak kemarin gitu. Ceritanya 20 juta ton batu bara kurang. Akhirnya pemadaman bergilir. Atau misalnya kita ngomongin tentang PLTU apa namanya? Satu tiang aja ya SUTT di Jambi itu jatuh gitu ya, terus semuanya mati gitu. Padahal sebenarnya kita bisa ngelihat gitu satu titik aja, bukan bukan bahkan kita nggak ngomongin satu pembangkit tapi satu titik aja gitu ya, entah di sistem transmisinya gitu ya atau pembangkitnya itu berdampaknya luas banget. Karena apa? Karena dia masih terdesentralized gitu, dia eh, terlalu tersentralisasi di satu titik gitu ya, dan tidak terdesentralized gitu. Nah, kita nggak bisa ngelihat keandalan tuh cuma dari berapa banyak sih kapasitas yang terpasang, tetapi kita juga harus ngelihat bahwa
di Indonesia ini kualitasnya kayak gimana? Apakah semua di Indonesia orang pakai jadi pelanggan PLN itu punya 24 jam listrik dengan kualitas yang baik. Di beberapa tempat, contoh saya waktu itu ke mana? Ke Jogja, di daerah di beberapa tempat, dan itu juga warganya mengkonfirmasi ya, bahwa katanya di situ tuh listriknya naik turun gitu. Dalam sehari mungkin dalam seminggu ada 1-2 kali mati lampu gitu ya. Dan beberapa kali bahkan kelihatan gitu ya dari lampunya tuh kayak tiba-tiba kayak redup, redup. Itu kan berarti kan sebenarnya alirannya juga nggak apa namanya? Dia nggak stabil gitu ya. Jadi kualitas listriknya juga nggak terlalu bagus. Mungkin bisa next. Nah, oke, jadi sebenarnya yang jadi masalah juga kalau misalnya kita mundur ke 2023 gitu ya, dijelasin bahwa sebenarnya Indonesia bilangnya oversupply gitu ya. Nah, oversupply batu bara. Oversupply batu bara bikin kita waktu itu kita ngekampanyein bahwa oh kita butuh untuk transisi ke energi terbarukan dengan segera. Oh enggak, kita oversupply batu bara, kita harus nyelesain itu, kita harus menuhin itu. Kalau enggak nanti listriknya makin banyak yang dibayar sama APBN padahal sebenarnya nggak terpakai gitu ya. Padahal kan sebenarnya ini bukan salah kita gitu. Kita nggak ada yang minta gitu bahwa PLTU dibangun lebih banyak. Terus ternyata kebutuhan dan versus apa yang dibangun itu tuh berbeda. Jadi kita melihat ada kegagalan perencanaan gitu. Di fosil aja bisa yang katanya lebih stabil, lebih murah, lebih apalah gitu ya. Nyatanya dia gagal direncanakan dengan baik. Nyatanya itu membuat apa namanya oversupply terjadi. Dan karena itu dibuka gitu ya, karena ruangnya dibuka, proyeksi permintaannya terhadap batu bara misalnya di captive gitu, kita kita lihat gitu proyeksi permintaannya jadi lebih banyak, kontrak PLT-nya juga jadi lebih panjang gitu. Akhirnya kita jadi gagal juga gitu melihat bahwa sebenarnya untuk bertransisi ke energi terbarukan gitu ya, kita pengen listrik yang bersih, atau mungkin kita pengen sistem listrik yang andal aja ya. Kita nggak ngomong bersih dulu nih, kita ngomongin andal aja. Nyatanya kita nggak bisa nih bergantung sama PLTU aja gitu ya. Dan PLTU ini ternyata di awal karena dia direncanakan dengan tidak baik, nyatanya banyak yang dibangun jadinya oversupply. Nyatanya oversupply pun hari ini gitu yang kita rasakan dia mati-mati gitu karena ternyata harga batu baranya dianggap tidak lebih menarik gitu daripada dijual keluar. Jadi hal-hal kayak gini nih yang jadi aneh gitu bahwa di Indonesia tuh nyatanya bisa dibilang perencanaan dari pembangkitan fosilnya sendiri itu tuh gagal gitu. Dan kesalahan ini bahkan dipakai untuk ngebatasin waktu itu PLTS atap. Saya ingat banget tuh PLTS atap pada akhirnya kan kita nggak bisa ekspor impor misalnya karena emang PLN menolak. Itu satu hal. Tapi di sisi lain kayak oh kuotanya nggak ada, nanti listriknya nggak stabil dan lain-lain gitu. Pada akhirnya kita melihat bahwa di sudut pandang masyarakatnya mau gitu ya ikutan berkontribusi ke energi terbarukan malah jadi susah gitu ya, dan ekspor impor dihilangkan gitu. Nah, akhirnya sekarang apa yang terjadi? Kita malah makin terkunci sama batu bara, dan pada akhirnya energi terbarukan juga nyatanya sekalipun nih benar kalau misalnya ngelihat jangka panjang, tadi Mas Radit juga jelasin gitu ya, di Indonesia kita punya perencanaan energi terbarukan yang baik gitu ya sampai 2060 gitu. Tapi pada akhirnya yang kita rasain sekarang pembangunan energi terbarukan akhirnya jadi pelan banget gitu. Karena apa? Ada sistem di mana yang ngelok kita ke energi fosil gitu. Next. Bentar ya. Jadi ketergantungan si batu bara itu pada akhirnya menjelaskan bahwa kita tuh nggak jadi eh, apa dia tidak menciptakan ketahanan energi loh pada akhirnya gitu. Dan pada yang paling mengerikan adalah keadaan di mana biaya listrik batu baranya juga itu dipaksa untuk dibayar oleh masyarakat dan lingkungan gitu. Dan yang kita lihat gitu bahwa masalah batu bara itu tuh nggak cuma ada di cerobong PLTU-nya gitu ya. Kita lihat dari tambang, terus pengangkutan, pembakaran, pembuangan limbah. Terus jangan salah gitu, setelah dibangun gitu, kita juga melihat adanya perubahan permanen terhadap ruang hidup masyarakatnya. Jadi banyak banget nih yang kita lihat gitu bahwa ketika
kita ngomongin batu bara, banyak banget nih batu bara dan PLTU ya, PLTU-nya sendiri gitu, atau pembangkit-pembangkit fosilnya ini sendiri, dia tuh punya masalah sendiri gitu, di mana kenapa kenapa banyak banget masyarakat sipil bahkan yang menolak dan protes gitu ya tentang pembangunan PLTU saat ini, karena nyatanya dia atau masyarakatnya itu langsung ngehadepin debu batu baranya langsung, emisi batu baranya langsung, limbahnya, pencemaran airnya, air bahangnya. Beberapa tempat kayak misalnya saya tahu di Pangkalan Susu itu tongkangnya gitu ya, tempat penyimpanannya gitu ya. Dan nyatanya yang paling kerasa mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kita melihat bahwa pembangkit ini dianggap, kan namanya energi itu kan enabling condition ya, di mana dia bisa mendorong percepatan kerja gitu. Nyatanya masyarakatnya tidak terbantu sama sekali gitu, masyarakat di sekitar PLTU-nya ya. Em, ada banyak masalah tentang gangguan ISPA yang sangat biasa, saya sering banget tuh ngobrol di masyarakat Cirebon misalnya. Mereka bilang kasus ISPA di anak-anak tuh sering banget di sini gitu ya. Terus apalagi lansia, anak-anak gitu, itu tuh kerasa banget gitu. Jadi proyek-proyek energi kayak gini tuh sebenarnya berkonsentrasi keuntungannya tuh cuma di perusahaan dan pemodal aja, sedangkan masyarakatnya menerima dampaknya gitu dan lingkungannya terdegradasi secara signifikan gitu, dan itu yang sebenarnya jadi masalah gitu karena kita ngelihat PLTU oke, dia dianggap sebagai yang murah, enggak kok hari ini jadi nggak murah gitu karena selain kerusakan lingkungan yang dihasilkan, masyarakat juga secara sosial apa namanya merasakan dampaknya gitu ya, tapi keuntungannya, pembangunannya itu juga nggak benar-benar dirasakan masyarakatnya secara langsung kok. Jadi apa yang pengen didorong sebenarnya, kita pengen ada transisi energi yang berkeadilan gitu ya, di mana transisi energi ini tuh seharusnya em, cepat gitu ya, tetapi juga nggak boleh ngikutin pakai sistem yang sama yang sebelumnya, yang ekstraktif. Pokoknya yang penting besar, yang penting ada, yang penting gimana gitu ya. Itu juga nggak boleh gitu. Kenapa? Karena nyatanya yang kita lihat saat ini gitu ya, masalah yang terjadi di masyarakat itu tuh nggak cuma apa namanya, gimana sih si energi ini muncul, energi ini bersih, nggak cuma bersih gitu, kita butuh sistem yang lebih baik, kita butuh apa namanya, bentuk yang tidak ekstraktif gitu ya, yang dia pada akhirnya tidak melanggengkan sistem ekstraktif yang lama, yang ngerusak lingkungan masyarakat, yang ngubah tatanan sosial masyarakat, yang juga ngeganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat gitu. Pada akhirnya pembangunan ini tuh untuk siapa sih? Itu yang kita pertanyakan. Terus bentar, saya kayaknya miss sebelum ini ada satu halaman nggak Mbak? Mohon maaf. Nah, next, kayak di tengah-tengah ini ada yang hilang ya. Next, em, setelahnya halaman ke, nah ini, ya halaman yang sebelumnya tadi. Nah, ini tuh sebenarnya tadi lupa nih. Ada pada dasarnya kalau kita ngomongin tentang adanya kerusakan lingkungan, kita akan bilang kayak, oh yang penting AMDALnya ada gitu, AMDALnya baik gitu ya. Tapi nyatanya di sini AMDAL yang terjadi gitu ya, AMDAL yang dipakai untuk pembangunan PLTU lah, pembangunan apapun gitu ya, yang pada akhirnya apa namanya, pada akhirnya beneran dipakai untuk melindungi masyarakat, nyatanya banyak banget yang bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah gitu. Dan ini tuh biasanya kita melihat AMDAL sebagai syarat administratif untuk dia bisa beneran memenuhi apa namanya, melihat dampak lingkungan. Tapi nyatanya banyak saat ini AMDAL itu cuma dipakai sebagai alat untuk nentuin apakah proyek ini benar-benar layak atau ditolak gitu. Tapi karena administratifnya ini buruk gitu, banyak banget nih yang sebenarnya nggak jadi apa namanya, yang jadi yang bisa mencegah dampak buruk dari si proyek itu sendiri gitu. Next. Nah, pada akhirnya kalau misalnya kita ngelihat itu,
banyak sekali sistem yang banyak yang salah gitu sehingga kita jadi terkunci gitu sama batu bara gitu. Dan pada akhirnya pilihan-pilihannya juga yang ditawarkan itu masih banyak yang sangat masih fosil gitu. Pada akhirnya kita akan minta gitu kalau transisi energi dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya nggak naik besar-besar amat gitu ya, otomatis kita nggak bisa tuh ngasih ruang energi terbarukan untuk masuk tanpa kita menutup PLTU-nya. Itu satu tuh. Permintaannya adalah seharusnya kita mendorong penutupan PLTU. Dan kalau misalnya kita memang pengen, apalagi nih ya, Presiden Prabowo kan mendorong yang 100 gigawatt PLTS nih ya. 100 gigawatt PLTS ini tuh susah banget untuk masuk kalau misalnya cuma dibangun aja. Apa bedanya sama kita pengen saat apa namanya oversupply batu bara gitu ya di pemerintahan yang lama gitu, nyatanya pembangunan tanpa perencanaan yang baik itu susah banget gitu. Makanya apa yang bisa kita lakukan adalah kita nggak bisa memasukkan energi terbarukan, memasukkan energi yang bersih tanpa kita nge-stop PLTU yang baru. Terus kita juga melihat bahwa apalagi RUPTL yang ke depan ini dia menawarkan masuknya gas gitu ya. Ada gas, ada batu bara gitu. Ngapain kita nambah-nambahin fosil gitu? Nanti susah banget untuk pembangkit energi terbarukan untuk masuk gitu. Dan nyatanya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, banyak banget ide-ide kalau misalnya PLTU nggak bisa ditutup, kenapa? Ya udah gitu kita co-firing aja gitu. Itu juga hal yang kita tolak gitu pada akhirnya. Kenapa? Karena co-firing ini kan cuma nambah 5-10% aja gitu ya dari si dari si batu bara. Batu baranya tuh tetap banyak gitu, pemanfaatan batu baranya tuh tetap sama. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau itu apa namanya lebih baik, apakah itu signifikan? Enggak juga, itu malah memperpanjang PLTU yang seharusnya ditutup gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita pilih gitu itu malah ngunci kita gitu dengan energi terbarukan, energi fosil dan tidak memasukkan energi terbarukan gitu. Dan dia akan dikunci nggak cuma lewat batu bara aja atau gas aja, nyatanya co-firing yang misalnya dimasukin apa namanya hidrogen lah gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bukan menolak energi baru gitu, tetapi poinnya adalah gimana caranya kita tidak memperpanjang si fosil itu sendiri gitu. Jadi beralih ke energi terbarukan secara langsung itu bisa jadi pilihan, apalagi dengan kerentanan kita terhadap blackout gitu ya akhir-akhir ini. Next. Nah, ini salah satu gambar yang saya cukup bangga gitu ya. Saya ngelihat ada warga ini Masa Lembu. eh, Oke, jadi di sistem energi terbarukan pada akhirnya kalau kita mau masukin energi terbarukan, kita juga harus memanfaatkan kayak tadi tuh kalau diobrolin sama Mas Radit ya, tadi dipaparkan Mas Radit kalau misalnya potensi energi terbarukan itu tuh tersebar gitu. Otomatis sebenarnya desentralisasi adalah pilihan gitu untuk kita. Jadi kita bisa mendorong energi terbarukan berbasis komunitas. Kayak tadi juga kata Pak Barli bilang gitu ya bahwa desentralisasi yang bagus itu adalah apa namanya mendorong si energi terbarukan di komunitas. Tapi ketika PLN masuk itu biasanya terganggu. Nah, ini yang sebenarnya kadang-kadang kita susah dan jarang ngomongin gitu bahwa energi terbarukan kalau misalnya diperkuat dengan kemampuan masyarakat yang kuat untuk mengelolanya itu jadi jauh lebih tangguh juga gitu. Masyarakat lebih mudah untuk ketika ketika masalah itu terjadi, dia akan lebih mudah diperbaiki dan dipulihkan. Next, kita percepat. Next. Oke, dan pada akhirnya ketika kita ngomongin tentang energi, kita juga harus ngelihat bahwa sebenarnya ada kebutuhan untuk masyarakat Indonesia gitu untuk melihat energi itu harus setara, terjangkau, aman, dan andal gitu. Yang jadi masalah adalah kalau kemarin gitu ya kita blackout, yang jadi masalah adalah banyak banget nih UMKM yang mati gitu ya, yang tidak berjalan gitu, dan pada akhirnya nggak ngasih apa ya kualitas energi yang dibutuhkan. Dan kalau misalnya tadi ya kita share tentang fotonya adalah yang Kedungrong, ini adalah salah satu contoh di Jogja gitu ya di
ya dia di Jogja. Pada dasarnya dia pakai PLN, tetapi juga pakai PLTMH gitu ya. Ini cukup hari ini lagi rame banget gitu ya di Instagram paling enggak. Mereka menjelaskan bahwa mereka cuma bayar 12.000 loh untuk PLTMH-nya, dan mereka memotong hampir 60% biaya PLN-nya gitu selagi mereka menggunakan energi terbarukan. Jadi desentralisasi itu pada akhirnya, dan saya juga pernah tinggal nginep di sana gitu. Yang menarik itu adalah mereka ketika mati lampu, karena sering banget mati lampu di Jogja gitu ya, itu mereka tetap nyala karena PLTMH-nya nyala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Mbak Malika. Silakan. Terima kasih Kak Bera. Jadi kayaknya kita memang harus segera memutuskan apa ya, ini kayak toxic relationship gitu loh sama batu bara. Sejak awal memang sebenarnya dia tuh nggak ramah dan juga sebetulnya nggak murah. Sekarang makin kelihatan aja gitu ya kan. Oke, teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan ke Mas Radit, juga ke Kak Beira. Mungkin saya mau memulai dulu untuk Mas Radit tadi yang sudah bilang kalau eh, secara infrastruktur memang sebetulnya kok belum siap juga ya. Makanya terus rencana transisi energinya itu molor-molor terus gitu. Nah, ini gimana ya supaya kita bisa lebih cepat siap gitu ya, kalau boleh memberikan saran-saran ini apa yang harus diperbaiki sih gitu. Sayangnya kita nggak berhasil nih mendatangkan perwakilan dari PLN ataupun SDM ya siang ini. Ya, sebenarnya menarik juga kalau ada orang PLN. Nah, Maksudnya mereka sudah melakukan apa nih buat apa namanya mempersiapkan infrastrukturnya lah paling nggak untuk menyambut energi terbarukan gitu yang lebih besar lagi. Cuma yang jadi kalau ya berkaca dari dua kejadian sebelumnya, terus dari apa namanya pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu, saya pikir kuncinya di sini adalah em, infrastruktur transmisi dan distribusinya perlu dikuatkan dan diekspansi. Karena memang ya itu tadi ya saya sampaikan bahwa kita tuh selamanya terlalu fokus ke membangun pembangkit terus nambahin megawatt terus tapi lupa gitu apa namanya pipa-pipa penyalurnya nggak dibangun gitu. Titik-titik yang memang memerlukan gitu. Jadi dan juga kalaupun dibangun tidak dibangun sedemikian sehingga ketika ada gangguan itu ada backup gitu ya. Jadi misalnya ada gangguan di satu saluran gitu. Jadi ada saluran lain yang masih bisa digunakan untuk menyalurkan suplai listriknya gitu. Jadi ya mau tidak mau memang dalam jangka waktu menengah mungkin saya pikir ya itu harus difokuskan atau diprioritaskan itunya apa namanya pembangunannya gitu ya. Pembangunan dan penguatan gitu. Karena memang existing yang ada, infrastruktur yang ada juga perlu dikuatkan gitu kan. Apalagi ya karena perubahan iklim juga gitu kan. Jadi cuaca ekstrim, perkiraan bahwa cuaca ekstrim akan terjadi lebih sering itu sudah kita saksikan gitu sehari-hari gitu. Jadi ya mau tidak mau selain di-expand juga dikuatkan gitu ya sistem proteksinya terutama gitu terhadap cuaca-cuaca ekstrim. Kalau kayak kemarin karena tersambar petir ya kan transmisi setiap hari mungkin kalau pas hujan juga kan tersambar petir mungkin ya tapi mungkin pas di titik itu mungkin memang tidak dilengkapi dengan sistem proteksi yang memadai barangkali gitu jadi sehingga ketika tersambar langsung putus gitu jadi itu sih Mbak jadi yang perlu disiapkan nah yang mungkin jadi pertanyaan kan mungkin duitnya dari mana gitu pendanaannya gimana nih gitu kan untuk penguatan dan ekspansi ini gitu jadi di beberapa studi sudah ada yang melihat itu misalnya dilakukan oleh teman-teman di Climate Policy Initiative di apa namanya IEEFA gitu. Itu sudah melihat bahwa memang untuk bisa mengekspansi apa membangun sistem jaringan transmisi dan distribusinya PLN ini memang salah satu opsinya adalah ya membentuk semacam subholding dari eh, yang masih berada di bawah PLN gitu. Jadi subholding khusus untuk transmisi gitu. Jadi bayangannya ya seperti PLN Indonesia Power gitu yang fokus ke bisnis pembangkitan, tapi nah ini fokusnya ke bisnis transmisi gitu. Jadi subholding gitu, tapi tetap di bawah PLN.
Tapi mungkin nanti ada yang bersuara nanti kan, oh itu nanti membuka celah untuk liberalisasi pasar kelistrikan Indonesia dong gitu. Nah, makanya dibuatnya di bawah, tetap berada di bawah holding PLN gitu ya. Jadi tidak keluar dari situ gitu. Dan juga tentunya akan dibuat juga regulasi-regulasi yang ya yang bisa mencegah itu terjadi gitu ya. Dan apa namanya? Nah, dengan adanya subholding ini gitu atau dibuatkan entitas tersendiri tapi masih di bawah PLN, paling tidak itu bisa membuka peluang mereka mendapatkan pendanaan hijau dari luar gitu ya. Jadi ada investor yang mau masuk gitu kayak misalnya yang di PLTS-nya Cirata itu kan itu ada dari Masdar gitu ya yang mau berkongsi dengan PLN apa namanya Nusantara ya nggak salah ya, Nusantara Power untuk membangun PLTS Cirata gitu. Nah, hal yang sama mungkin juga bisa dilakukan pada subholding transmisi ini gitu. Kemarin ketika saya membuat slide, sebenarnya saya terlintas satu berita tahun 2022 gitu ya, di mana waktu itu Menteri BUMN-nya masih Pak Erick Thohir itu menyampaikan bahwa PLN fokusnya ke transmisi aja. Nah, itu mungkin bisa jadi opsi juga gitu. Selama ini kan PLN masih bisnisnya terlalu gemuk ya, terlalu besar. Nah, mungkin ke depan PLN juga bisa fokusnya ke transmisi aja, ngurusin transmisi aja dah gitu. Pembangkitan udah diserahin ke PLN Nusantara Power dan Nusantara apa Indonesia Power gitu ya. Udah PLN fokusnya ke transmisi distribusi, udah di situ aja bermainnya gitu. Tidak usah lagi masuk ke pembangkitan gitu. Unit-unit pembangkitan yang berhasil berada di bawah PLN semuanya sekarang di handover ke misalnya ke PLN Nusantara Power atau Indonesia Power gitu. Itu jadi bisa jadi opsi juga gitu. Jadi sepertinya dua hal tersebut sih Mbak Malika yang bisa kita ya dorong gitu ya ke PLN gitu kayak hal ini. Oke, Kak Bella mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum ini aku baca ada satu pertanyaan dari teman-teman di Zoom. Oke, jadi kalau dariku ya, mungkin tadi ada hal yang nggak aku sampaikan. Kita tuh kalau di Tranasia lagi coba apa namanya mendorong revisi RUPTL misalnya. Karena memang kita udah coba mendorong revisi RUKN dan gagal gitu ya. Bahwa sebenarnya kan pada akhirnya transisi energi ini tuh susah banget kalau misalnya nggak ada apa namanya perubahan sistem gitu. Dan sistem ketenaga listrikan di Indonesia pada akhirnya sangat bergantung sama RUPTL-nya gitu ya. Jadi pada akhirnya kayak kalau misalnya kita ngubah hanya ya udah kita dorong kita bangun energi terbarukan yang banyak gitu ya tanpa melihat rencana yang lebih besar gitu akan ada masalah lain sebenarnya yang mungkin mungkin muncul gitu. Jadi pada akhirnya kita perlu revisi dari sistem yang bisa diubah misalnya kalau sekarang RUPTL tapi sistem ketenaga listrikan di Indonesia tuh jangan sampai gitu mendorong ke fosil aja gitu. Itu yang masih masih kerasa banget ya, masih pro banget fosil padahal fosilnya rentan gitu. Terus ketika kerentanannya udah muncul kayak sekarang gitu, kita kan nggak bisa bohong ya, rentan itu kan artinya nggak cuma mati lampu aja gitu. Bencana muncul kayak gitu gitu ya. Kita bilang kita harus pindah dari fosil ke energi terbarukan karena memang secara kumulatif kita mendapatkan si kerentanan krisis iklim. Krisis iklim kan nggak terjadi kayak kalau kita berhenti batu bara terus semua hal jadi nggak terjadi nggak kayak gitu juga karena itu kan akumulasinya global gitu. Tapi paling enggak kita mengurangi dampak-dampak resiko yang paling dekat sama kita gitu. Nah, itu aja tuh nggak cukup gitu. Harus ada sistem yang lebih besar gitu yang kita ubah gitu. Gimana paling yang paling krusial kalau kata saya sih em, di nih ya yang terjadi sekarang pusat-pusat demand atau kebutuhan dari si energinya itu kan masih terpusat di Jawa sama Sumatera. Tapi apa kalau misalnya tapi kan itu yang tersorot. Di daerah lain kalau mati lampu emang nggak sama-sama merugikannya, sama juga merugikannya gitu. Jadi yang harus dilihat itu gimana kita melihat sistemnya ini nggak cuman fokus pada siapa yang diuntungkan, segelintir orang yang diuntungkan, tapi memang kebutuhan rakyat Indonesia gitu yang dipenuhi gitu, haknya terhadap listrik dengan kualitas baik yang seharusnya dipenuhi dan itu dimulai dari kebijakan yang memegangnya gitu. Karena susah banget kalau misalnya kita cuma mendorong
apa yang diinginkan tanpa mengubah kebijakan sehingga itu lebih terintegrasi gitu pada akhirnya. Gitu sih, Mbak. Mm. Ya memang ini ada juga ya yang kemarin ngeluarin riset soal kerugian ya sampai berapa 2,36 triliun sebulan gitu ya, Selios ya. Tapi kalau aku ngelihat di media-media ini 2 bulan situasi kayak gini kok pemerintah kayaknya responnya tuh maksudnya belum ke arah yang kita pikirkan yang kita bahas sekarang ya. Malah mungkin justru yang keluar kayak ya nanti kita beralih ke kompor listrik ya. Terus itu kan masyarakat juga ngerti ini kalau colok biar pet gini kan juga tetap nggak bisa jalan ya. Jadi kayak eh, pemerintah tuh belum kayak ke arah yang kita pikirkan nggak sih gitu ya. Kalau aku nangkepnya ketika ngomongin transisi itu ya kita pengen energi bersih tapi energi bersih itu misalnya LPG gitu kan, gas misalnya gitu. Kompor listrik, apa listrik yang colok-colok dan tapi sumbernya itu masih belum ke sana gitu. eh itu emang jadi yang juga kita gemes sendiri ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dari Yazid. Em, saya sepakat soal desentralisasi energi sebab letak geografis daerah terkadang membuat daerah itu mengalami kesulitan listrik. Ada beberapa daerah kemampuan untuk mandiri secara energi itu jadi penting. Nah, selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, apa ada hal lain yang menghambat soal pembahasan desentralisasi energi ini? Apa juga ada motif kepentingan oligarki energi di sini? Ke Mas Radit dulu deh. Ya, em, kalau pembahasan desentralisasi ini memang, ya mungkin saya melihat dari kapasitasnya PLN juga lah. Karena kan sebenarnya di daerah kan sudah ada unit-unit induk distribusi ya. Mm-mm. UID-UID itu kan sudah ada di setiap daerah di Indonesia. Nah, yang saya perhatikan bahwa memang em, perencanaan seperti RUPTL yang dibuat oleh PLN itu sangat tersentralisasi. Jadi demand forecasting memprediksi konsumsi listrik itu memang banyak dilakukan oleh teman-teman PLN di pusat tuh. Padahal kan eh, yang lebih tahu konteks lokal kan teman-teman di unit-unit distribusi di daerah gitu. Mereka yang sebenarnya bisa punya harusnya punya kapasitas melakukan prediksi nih konsumsi listrik di daerah saya akan seperti apa nih dalam jangka waktu berapa tahun ke depan. Nah, itu sepertinya menjadi hal yang ya selama ini UID itu hanya bertindak sebagai operator saja gitu. Jadi listrik datang dari pusat, pusat akhirnya menyalurkan listrik ke daerah-daerah, ya udah tinggal memastikan bahwa listrik itu tersalurkan ke pelanggan-pelanggannya PLN gitu di daerah. Tapi tidak ditingkatkan nih kapasitasnya mereka untuk bisa melakukan forecasting gitu ya, melakukan memprediksi itu konsumsi listrik di daerah. Nah, saya pikir itu menjadi salah satu hal yang perlu memang hambat ya desentralisasi energi ini gitu. Mereka tidak bisa melakukan forecasting. Kalau tidak bisa melakukan forecasting ya mereka tidak bisa memprediksi kira-kira supply-nya kan seperti apa nih untuk supply listriknya gitu ya. Di daerah kan seperti apa gitu. Jadi ya itu. Jadi penguatan kapasitas di tingkat distribusi juga perlu dilakukan gitu ya untuk bisa mendorong supaya desentralisasi ini bisa terjadi gitu ya. Dan apa namanya? Selain dari ya tadi ya melakukan revisi UU ketegangan listrikan ya saya nggak tahu UU-nya yang benar yang itu atau yang 2007 atau 2009 ya masalah benar ya UU ketegangan listrikan juga perlu direvisi gitu jadi kalau dari saya sih itu ya jadi memang yang menghambat itu ya kapasitas dari eh, unit-unit di daerah unit distribusi daerah yang masih kurang saat ini untuk bisa mewujudkan itu desentralisasi energi. Kalau motif kepentingan oligarki energi di sini ya itu saya pikir selalu ada lah ya. Karena kalau namanya sistem energi yang berbasis komoditas, apalagi komoditas yang berpotensi untuk dikuasai segelintir orang gitu ya. Tentunya Mm-mm. kepentingan oligarki energi tetap ada gitu. Itu bukan hal yang apa ya. Itu hal yang lazim menurut saya untuk di sebuah sistem yang memang sangat bergantung pada komoditas gitu. Mungkin tidak saya Mbak Alika.
Terima kasih Mas Radit. Nanti Kak Bera juga bisa menambahkan, tapi ini kayaknya ada pertanyaan yang khusus untuk Kak Bera ya. Ini dari Ais, Bincang Perempuan. Tadi saya dengar dari Mbak Bera soal dampak energi fosil ke lingkungan hidup ya. Saya ingin bertanya bagaimana dampaknya terutama ke perempuan, apakah mempengaruhi kesehatan reproduksi, dan jika rencana EBT diimplementasikan, dapatkah beban atau dampak yang diemban perempuan ini jadi lebih ringan? Ini menarik sih, dan saya punya beberapa contohnya nih. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin tentang gimana pengaruhnya terhadap perempuan, itu terbukti ya di banyak lokasi, pembangunan PLTU itu tuh ngubah sistem lingkungannya di air dan tanah paling banyak kayak gitu. Jadi memang secara reproduksi mereka terganggu. Air kotor, sesimpel itulah. Kita nggak ngelihat kayak oh ya secara secara apa namanya dia akan ngerusak sistem reproduksi secara khusus. Nggak, simple banget. Airnya jadi kotor, airnya jadi nggak layak tuh satu. Tapi misalnya kita ngomongin di Pangkalan Susu aja, perubahan air dan perubahan tanah di sana itu bikin semua, katanya sih semua ya, saya pernah ketemu sama apa namanya komunitasnya langsung, tapi nggak pernah benar-benar ke lokasinya untuk ngecek apakah benar gitu, tapi mereka bilang begitu banyak gitu anak-anak di sana tuh stunting, Hmm. hampir semuanya stunting katanya, dan pendek-pendek banget di sana di Pangkalan Susu. Jadi emang kalau misalnya dia berpengaruh, langsung berpengaruh gitu. Bahkan untuk anak-anak mereka gitu, itu tuh langsung berpengaruh. Terus kalau misalnya rencana energi terbarukannya jadi masuk gitu ya, apakah dia akan ngurangin beban? Yes, pasti gitu. Karena memang kerusakan lingkungannya gitu minimum gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari, kalau kita fokusnya melihat gimana cara dia diimplementasikan. Contohnya ada kelompok perempuan di Lombok, itu ada lumayan banyak sebenarnya, tapi saya bisa nge-highlight 2 paling enggak, tapi tadi saya nggak masukin fotonya, padahal sebenarnya di PPT itu ada fotonya gitu ya. Pada dasarnya ada kelompok perempuan yang kalau misalnya dia menggunakan energi terbarukan, dia pakai biogas dan pengering dari tenaga surya gitu. Malah kelompok perempuan yang bisa main gitu, yang bisa kerja di situ, yang bisa menghasilkan lebih di situ. Jadi karena memang sebenarnya kita ngelihat, saya nggak terlalu setuju sama semua hal harus dikaitkan dengan ekonomi, tapi kehidupan dunia saat ini itu bergantung banget sama ekonomi gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga pembangunan energi terbarukan sangat erat gitu dikaitkan dengan gimana caranya ekonomi bisa dibangun di situ. Nah, di Lombok ini membuktikan bahwa masyarakat bisa berdaya, perempuannya bisa langsung apa namanya punya kontribusi gitu ya dengan energi terbarukan, karena mungkin untuk di PLTU yang bisa dibilang sektor energi masih sangat maskulin gitu ya, agak terlalu sulit gitu untuk banyak perempuan untuk ikut gitu, dan kerusakan lingkungannya langsung dirasain sama perempuan. Tapi ketika manfaatin energi terbarukan, mereka dekat gitu, bisa bisa PLTU kan susah ya dideketin sama rumah gitu, kasarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang apa namanya, kerja-kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan gitu, pembangkit energi terbarukan itu tuh bisa banget dekat sama masyarakat gitu, bisa banget dekat sama kegiatan domestik gitu. Jadi memang pada akhirnya karena mereka dekat, even mereka dekat, mereka tidak merusak gitu. Beda sama kalau misalnya kita ngelakuin pembakaran secara langsung gitu ya, untuk penghasilan listrik misalnya di rumah tangga. Jadi kalau misalnya dibilang apakah dia bisa ngurangin, saya yakin bisa langsung ngurangin gitu. Tapi memang kapasitasnya nggak apple to apple. PLTU kan kelasnya besar banget gitu. Dan memang idealnya untuk sentralisasi gitu, untuk apa menghasilkan listrik yang besar gitu. Desentralisasi adalah satu hal yang lain gitu. Desentralisasi juga nggak bisa sih cuma dibilang kalau oh ini cuma komunitas aja. Tetapi desentralisasi juga bisa gitu dibayangkan sebagai komunitas-komunitas tertentu gitu ya, komunitas-komunitas yang kecil gitu yang bisa memanfaatkan secara langsung. Dan kalaupun tidak langsung, tadi Mas Radit juga bilang bisa kita manfaatin unit distribusi PLN gitu untuk mengelola apa yang dan melihat potensi yang ada di daerahnya gitu. Jadi kalau misalnya mati listrik satu Sumatera gitu, kemarin Jambi rusak satu, ya Jambi aja gitu kasarnya, dan Jambi bisa
pulih dengan cepat gitu karena memang dekat gitu. Beda sama yang terjadi sekarang gitu. Kalau misalnya kita ngedorong energi terbarukan yang masih centralized kayak sekarang gitu ya, tersentralisasi, dampaknya besar karena kan titik-titiknya menjadi pembangkitnya jadi besar. Dan itu hukum-hukum alam ya, sesuatu yang dimanfaatkan secara besar pasti kerugiannya besar gitu. Dan kerugiannya tidak distribusikan secara utuh gitu. Pemanfaatan energinya untuk satu Sumatera, tapi kerusakannya apa namanya kadang-kadang cuma ada di PLTU terpusat itu gitu. Dan itu yang berbahaya gitu karena ada bisa dibilang kayak pemusatan dari si dampak-dampak itu sendiri yang dibebankan ke masyarakat, bukan juga yang mendapatkan hasil dari si PLTU-nya. Yang dapetin duit kan pembangkitnya, orang yang punya pembangkit. Masyarakat nggak dapat apa-apa loh. Dan di Indonesia nggak pernah ada tuh namanya pembangkit di situ, listriknya jadi gratis gitu, masyarakat di situ kayaknya nggak pernah deh saya ngerasain dan mendengar poin itu gitu. Nyatanya begitu gitu. Kayak gitu sih Mbak Malika. Yang saya belum dengar juga itu gimana masyarakat ini menagih biaya-biaya kerugiannya ya. Ya belum ada ya 3,2 triliun sebenarnya. itu tagihannya mau dibawa ke siapa nih yang akan bayar gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selama ini ketahanan energi sering dibahas dari sisi industri dan ekonomi, sementara ada aspek hak warga negara, difabel dalam hal ini. Bagaimana konsep ketahanan energi nasional dapat menjamin kelompok rentan termasuk difabel untuk memperoleh akses layanan dasar saat terjadi gangguan pasokan listrik? Misalnya difabel netra ini kehilangan akses pada aplikasi pembaca layar gitu ya, navigasi dan sebagainya. Difabel daksa yang menggunakan kursi roda elektrik atau alat bantu elektronik menghadapi hambatan mobilitas. Difabel dengan kebutuhan medis tentu bergantung pada alat kesehatan yang menggunakan listrik. Lift di kapasitas publik yang mati dapat menjebak atau menghambat mobilitas pengguna kursi roda. Iya juga ini yang juga sangat jarang kita lihat ya. Mungkin ada yang ingin menanggapi, Mas Radit dulu ya, silakan. Ya, desentralisasi. Jawabannya itu ya. Iyalah, jelas itu. Maksudnya itu kan sudah jelas ya. Maksudnya ketika si, apa namanya sistem kita terlalu tersentralisasi ya, ketika pembangkit terganggu ya udah selesai sudah kan. Makanya teman-teman difabelnya jadi eh, kehilangan akses pada ya atau tidak bisa menggunakan kursi rodanya gitu. Dan sebenarnya kalau kasusnya seperti itu, saya pikir em, sebenarnya sudah ada sih apa namanya bukan upaya ya, tapi PLTS atap sebenarnya perlu digencarkan kalau begitu untuk apa namanya dibangun gitu ya. Sama ini kan terhambatnya karena PLTS ini diberlakukan sistem kuota ya. Nah, jadi Iya. PLN mengukur kira-kira di sistem distribusi saya bisa menanggung berapa banyak PLTS gitu ya. Jadi yang coba kami dorong gitu sebenarnya ya kuota ini jangan dibatasin, ini harus dilonggarkan gitu ya. Maksudnya untuk berkaca dari pengalaman pemadaman ini kan jadi banyak tuh orang-orang yang akhirnya di thread gitu saya perhatikan tuh bertanya-tanya tuh ini kalau memasang PLTS berapa nih biayanya gitu. Jadi sudah ada orang itu sudah berpikir bahwa oh energi terbarukan ini bisa jadi solusi nih bagi bagi apa namanya kejadian-kejadian blackout ini gitu yang terjadi gitu. Bahkan sudah saya sempat lihat ada apa namanya eh, alat untuk menyimpan listrik yang cukup portable. Jadi dia dihubung dengan PLTS, PLTS terhubung dengan dia gitu. Jadi kalau waktu-waktu mati dia tinggal disambungkan ke rumah. Jadi semacam genset tapi sumbernya dari dari matahari gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini kan sebenarnya yang bisa membantu teman-teman difabel ini ya. Jadi kayak fasilitas-fasilitas difabel yang mungkin perlu eh, apa namanya dilistriki dari sumber-sumber energi terbarukan, dalam hal ini surya yang menjadi opsi yang paling visible gitu ya, karena bisa dimanapun ada sinar matahari kita taruh solar panel bisa menghasilkan listrik gitu. Jadi untuk akses apa fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh teman-teman difabel ini tentunya harus dilengkapi dengan backup itu solar panel itu untuk bisa mencegah kejadian sewaktu-waktu di mana pemadaman ini terjadi lagi gitu. Jadi atau ya udah completely atau sepenuhnya ya beralih saja ke LTS atap gitu menurut saya untuk
melistriki fasilitas-fasilitas ini gitu. Ya, Kak Bera mungkin ingin menambahkan, tapi kayaknya kalau PLTS atap, misalnya kita mau pasang pribadi itu kayaknya nggak bisa seluruhnya harus sumber energi dari PLTS ya, tetap harus pakai punya PL. Udah boleh, udah boleh, udah Udah boleh, boleh sekarang ya? udah boleh. Oh, Jadi kalau sekarang udah boleh, tetapi nggak bisa dijual. oh ya, Jadi untuk kita harus punya baterai yang banyak. Saya baru pasang soalnya, jadi saya tahu kesulitannya dan daftarnya, masya Allah, susahnya dan kayak gak jelas, banyak pungutan liar gitu ya. Jadi sebenarnya agak memang itu pilihan gitu ya. Saya pengen pengen tahu sih kemarin kayak saya kepo aja kayak kalau misalnya pasang apa ya yang terjadi, apa sih kesulitannya gitu ya. Saya pengen tahu gitu. Dan ternyata memang transparansinya ya nggak ada transparansi gitu, kita nggak tahu Hmm. pasangnya gimana, kita harus pasang pakai HP waktu itu, jadi dia daftarnya cuma bisa aplikasi pakai HP, terus dokumennya harus lengkap gitu ya, terus em, dan masalahnya kalau sekarang ya, tapi saya tuh curiga banget gitu one day ini bakalan jadi anti off grid gitu. Hal yang masih dibolehkan adalah off grid gitu. Kalau misalnya kita mau on grid barengan sama PLN kayak kemarin, iya kuotanya dibatasi gitu. Di banyak daerah yang bukan di Jakarta tuh susah banget, tapi di daerah lain sekalipun ada itu nggak besar gitu di apa namanya dibukanya kuotanya. Jadi dia per kayaknya dia per kecamatan kecamatan deh kayaknya per kecamatan gitu ya, dia dibuka berapa kuotanya, diliatin kuotanya kapan habisnya gitu. Nah, kalau dibilang mudah, lumayan waktunya cepat banget. Saya pasang cuma beberapa hari aja gitu untuk pasang PLTS-nya. Tapi yang paling susah adalah masukin ke gridnya gitu, ke apa namanya ke jaringan listrik di rumahnya. Karena kan kita pakai jaringan listrik yang diakui itu milik PLN. Padahal kan kabelnya kita juga yang beli ya, bukan bukan PLN juga gitu yang beliin full. Tapi dia nggak mau kalau misalnya kita pakai si jaringan listrik yang sama sama yang dia pakai. Kalau nggak diancam untuk ditutup gitu, untuk di apa namanya diputus gitu. Jadi kecuali kita misalnya mau benar-benar off grid dan jaringan dari PLN dan kita itu berbeda. Saya sih belum ngerasain ya, tapi banyak banyak banget gitu ya teman-teman saya yang pakai itu bilang mereka ketika tagihannya turun karena pakai PLTS itu tiba-tiba ada ancaman juga, PLN datang gitu ya. Terus bilang, "Kenapa ini turun?" gitu ya. Jadi masalah juga gitu. Dan mungkin satu masalah nih yang kadang kita eh, apa lupa obrolin, sekarang kan banyak yang mati listrik ya, even kakak saya di Bandung gitu ya, dan keluarga saya bilang kita mau pasang PLTS atap tapi kok harganya naik ya Bey katanya gitu. Jadi karena kebutuhanan naik, tiba-tiba PLTS ini harganya naik banget gitu. Kayak misalnya untuk berapa kW ya kemarin 2000 watt itu kemarin masih di 30-an masih ada, 30-40 jutaan masih ada. Kemarin banget itu tuh udah naik di 50-60 jutaan gitu ya dengan kapasitas yang sama dengan baterai yang sama gitu. Terus saya bilang kayak, oh gila ya, orang-orang tuh beneran pengen gitu ya untuk pindah ke energi terbarukan, mau dan mau menyisihkan uang gitu untuk itu. Tetapi pasar gitu ya, karena berbasis komoditas, balik lagi listrik itu akhirnya jadi komoditas bukan kebutuhan gitu. Jadi harusnya harus kalau di banyak negara kan sebenarnya banyak insentif ya, Mas Radit. Kalau apa namanya pakai PLTS, pakai pembangkit energi terbarukan, mereka dapat insentif gitu. Di Indonesia bahkan kita terancam gitu, itu yang jadi masalah juga gitu. Dan kalau regulasinya gitu ya, kebijakan yang lebih besarnya tidak diatur ya susah juga gitu untuk masuk itu sih. mhm. Oke, Ya, oke, mungkin menarik sekali. kayak Mungkin ini insentif contohkan. artinya perlu ada subsidi yang direformasi. Ya, 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 ya. Jadi BBM itu sudah sepatutnya dipertimbangkan kembali itu subsidinya. Karena sampai kapan nih mau disubsidi nih BBM ini gitu ya. Dan terbukti kan, maksudnya beberapa kali bocor subsidinya. Jadi yang seharusnya tidak mengkonsumsi malah ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi. Artinya ya itu langgam lama lah, subsidi tidak tepat. Nah, mungkin perlu ketika subsidi itu direformulasi lagi, barangkali itu bisa jadi sumber untuk menginsentif orang-orang untuk apa namanya membantu lah untuk bisa apa, membeli PLTS atap gitu. Jadi harganya yang mungkin sekarang tinggi jadi bisa lebih affordable. Jadi bagi bagian besar masyarakat gitu. Iya, iya, benar-benar.
Oke, baik. Masih adakah pertanyaan dari kawan-kawan di Zoom? Ada yang ingin langsung open mic kah? Karena kita juga sudah sampai di penghujung diskusi ya. Oke. Eh, kita hari ini banyak banget. Oke, ini ada chat lagi kah? Sebentar ya, aku cek dulu. Oh, jangan lupa untuk mengisi presensi teman-teman ditunggu oleh panitia lapor iklim ya. Kak Beira, Mas Radit, terima kasih banyak ya sudah bergabung hari ini berbagi insight juga. Kita banyak dapat pelajaran dari diskusi ini soal pemadaman listrik ini ya. Bukan semata persoalan teknis, tapi juga pengingat ya kalau ketahanan energi kita saat ini nggak cukup bisa diukur dari berapa banyak pembangkit yang kita bangun atau berapa besar kapasitas listrik yang tersedia gitu ya. Karena ya itu nggak bisa jadi ukuran bahwa kita andal ya. Karena tetap aja kita masih biar kita memang harus segera beralih, nggak boleh bergantung eh, dengan fosil terus-menerus ya. Mungkin ini momennya untuk ke arah situ dan ya kita kawal bareng-bareng, kita ramein terus ya omongan ini karena itu juga hak hak mendasar kita ya soal energi ini. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di diskusi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa disampaikan melalui panitia lapor iklim kali ya. Nanti bisa diteruskan ke para narasumber. Saya tutup diskusinya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memperkaya perspektif teman-teman jurnalis untuk melihat isu pemadaman listrik yang berlangsung 2 bulanan ini ya. Mudah-mudahan segera ada solusinya juga. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Beira, Terima kasih, Mbak Tadi. Malika. Selamat Terima siang. kasih, Mbak Malika.